Kita semua tahu bahwa otak merupakan organ yang sangat penting. Bayangkan jika tubuh Anda adalah komputer dan otak Anda adalah mainframe. Dia mengendalikan segalanya, baik Anda menyadarinya atau tidak. Cerebral palsy berarti penyakit otak yang menyebabkan kelumpuhan. Jadi pada dasarnya cerebral palsy mengacu pada kerusakan otak yang menyebabkan hilangnya kontrol otot. Seperti misalnya jika otak kecil rusak, pasien mungkin memiliki masalah dengan keterampilan motorik halus, seperti menulis atau mengetik. Cerebral palsy dianggap sebagai penyakit perkembangan saraf, yang berarti bahwa jika sesuatu terjadi pada area otak selama perkembangan awalnya, yang merupakan periode yang sangat sensitif, jika area itu tidak berkembang dengan benar, maka ia tidak dapat menjalankan fungsi apapun yang seharusnya dikendalikan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sesuatu ini? Ya, saya mengatakan sesuatu karena ada banyak penyebab. Mayoritas kasus cerebral palsy diperkirakan terjadi sebelum kelahiran, yang berarti penyebab yang mendasarinya sangat sulit untuk dijabarkan. Paparan radiasi dan infeksi dan juga hipoksia pada janin yang sedang berkembang juga dikaitkan. Dalam hal ini, otak yang sedang berkembang tidak mendapatkan cukup oksigen, yang berpotensi menyebabkan plasenta tidak mampu memasok oksigen dan nutrisi yang cukup. Cerebral palsy tidak harus terjadi sebelum kelahiran. Beberapa penyebab juga dapat terjadi setelah kelahiran. Hal-hal seperti trauma kepala, infeksi, dan hipoksia dapat terjadi setelah kelahiran. Walaupun sebagian besar kasus kemungkinan disebabkan oleh beberapa trauma atau cedera, namun sebagian kecil kasus disebabkan oleh mutasi genetik. Meskipun kerusakan otak, cedera, atau abnormalitas bersifat permanen, satu hal yang sangat penting untuk diingat tentang cerebral palsy adalah bahwa hal itu tidak menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu, dan karena alasan itu dianggap sebagai penyakit non-progresif. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut jenis gerakan otot yang dihasilkan dari cedera otak, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi aktivitas yang dilakukan pasien. Jenis pertama disebut cerebral palsy spastik, yang menyumbang sekitar 70% kasus, dan ini ditandai dengan otot yang benar-benar ketat atau kaku, yang dapat membuat gerakan pasien tersentak-sentak. Keketatan atau kekakuan ini disebabkan oleh lesi neuron motorik superior. Jadi dengan lesi yang hanya berarti semacam kelainan, kemampuan beberapa neuron untuk menerima GABA bisa terganggu. GABA adalah neurotransmitter penghambat utama. Jadi jika impuls saraf tidak dapat dihambat, maka saraf-saraf ini pada dasarnya berlebihan atau mengarah pada hipertonia, yang merupakan peningkatan abnormal dalam aktivitas otot, seolah-olah otot terus-menerus tertekuk. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang dengan cerebral palsy spastik memiliki gaya berjalan skicergate. Pikirkan tentang betapa sulitnya berjalan ketika otot aduktor Anda selalu tertekuk dan menyebabkan lutut Anda saling bersentuhan secara terus-menerus. Demikian pula, kadang-kadang pasien mengalami gaya jalan jinjit karena betis mereka selalu tertekuk yang menarik tendon Achilles ke atas dan menyebabkan jinjit pada kaki mereka. Tipe kedua dari cerebral palsy adalah athetoid atau dyskinetic cerebral palsy, dan ini melibatkan kerusakan atau cedera pada ganglia basal atau basal ganglia. Basal ganglia adalah struktur yang pada dasarnya membantu untuk memulai dan mencegah gerakan tertentu. Jika ganglia basal rusak, pasien mungkin kehilangan kemampuan untuk mencegah gerakan, dan oleh karena itu mereka mungkin memiliki gerakan tidak sadar yang berarti di luar kendali mereka. Jadi cerebral palsy dyskinetic ditandai dengan distonia. Distonia adalah gerakan acak, lambat, dan tidak terkontrol pada tungkai dan badan.
karena gerakan kecil yang tidak terkendali tampaknya bergerak dari suatu otot ke otot lainnya. Tipe yang terakhir adalah cerebral palsy ataksik. Taksik mengacu pada perintah atau pengaturan, sehingga ataksik pada dasarnya berarti tanpa perintah, goyah atau tidak terkoordinasi, dan ini disebabkan oleh kerusakan pada otak kecil yang membantu koordinasi dan gerakan halus atau tepat. Pasien-pasien ini sering memiliki gerakan-gerakan yang canggung atau tidak stabil dan keseimbangan yang buruk ketika melakukan hal-hal seperti berjalan atau mengambil sesuatu. Meskipun berbeda dari pasien ke pasien, banyak pasien dengan masalah kontrol otot memiliki gejala lain juga. Pasien sering mengalami rasa sakit dari otot yang mengencang atau postur yang abnormal dan sendi yang kaku. Gerakan abnormal mungkin menyulitkan untuk tidur di malam hari dan pasien dapat mengalami gangguan tidur. Bahkan makan pun bisa menjadi sulit juga. Masalah yang berhubungan dengan otak lainnya juga terkait, seperti kesulitan berbicara dan berkomunikasi, masalah penglihatan dan ketidakmampuan belajar. Karena cerebral palsy melibatkan kelainan permanen pada struktur otak, dan itu tidak dapat disembuhkan, tetapi bukan berarti itu tidak dapat diobati.